Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir dalam rangka kita berthalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan seluruhnya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikut sekalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah, silakan dibuka kembali kitab Marahil Ubudiyah halaman 48 baris ke-7 dari bawah. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrallahi ta'ala. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakun awwal ma yajri 'ala qalbika wa lisanika dzikrallahi ta'ala. Wal yakun, dan jadikanlah awwala, yang paling pertama, ma yajri, apa-apa yang mengalir, ma yajri, apa-apa yang mengalir, ala qalbika, atas hatimu, walisanika, dan lisanmu, dzikrallahi ta'ala, adalah berzikir kepada Allah. Jadikanlah awal dari apa yang mengalir dari hati dan lisanmu adalah berzikir kepada Allah. Li khabaril Bukhari, sesuai dengan hadis Imam Bukhari.
anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati nafsi ahadikum idza huwa nama thalatha uqatin yadribu ala kulli uqdatin kana alayka lailun tawil fa idza istayqadha dzikrullahi ta'ala in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqdatuhu kulluha fa asbaha li syaitanin tayyiban nafsi fa asbaha nashidan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Sesuai dengan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu, tulis, setan itu mengikat bagian belakang dari kepala salah seorang kamu ketika sedang tidur. Setan itu mengikat kepala, mengikat bagian belakang kepala salah seorang dari kamu ketika kamu sedang tidur dengan 3 ikatan. Setan mengikat kita dengan 3 ikatan di bagian belakang kepala. Yadribu ala kulli uqdatin makanaka alaika lailun tawil. Farqat. Setan itu memegang pada setiap ikatan. Setan itu memegang pada setiap ikatan. Saya ulangi. Setan mengikat bagian belakang kepala salah seorang di antara kamu ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Setan memegang pada setiap ikatan. Ya, setan itu memegang kepada setiap ikatan. Sambil berkata, tetaplah di tempatmu karena waktu malam masih panjang, dan tidurlah. Tetaplah di tempatmu karena malam masih panjang, tidurlah. Tidurlah. Kata setan. Fa idza staiqadha dzakirullahi ta'ala, maka apabila orang itu terbangun dalam keadaan menyebut nama Allah Ta'ala, masih ditulis itu tulisannya. Ya. Lalu jika orang itu bangun, dalam keadaan menyebut nama Allah, lalu jika orang itu bangun dalam keadaan menyebut nama Allah Ta'ala, terlepaslah satu ikatan. Fa idza staiqadha dzakirullahi ta'ala in hallat 'uqdatan, lepas satu ikatan. Kalau dia bangun kemudian menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, maka lepas itu ikatan setan yang pertama. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun, apabila dia berwudu maka lepas ikatan yang kedua. Tadi apabila dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepas ikatan yang pertama. Apabila dia bangun dan berzikir kepada Allah, apabila dia bangun lalu kemudian berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat uqdatun kulluhu, apabila dia
pagi itu, maka lepas ikatan yang ketiga. Apabila dia salat, maka lepaslah semua ikatan, ya, atau ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka jadilah ia pagi hari itu bersemangat dan baik jiwanya. Maka dia pada pagi itu bersemangat dan baik jiwanya. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana, dan apabila tidak, maka ia ketemu pagi itu dalam keadaan khabisan nafsi, buruk jiwa, buruk jiwa, tidak baik jiwanya, dan bermalas-malas. Saya ulang ya. Sabda daripada Rasulullah SAW, setan itu mengikat bagian belakang kepala salah seorang dari kalian, salah seorang dari kamu, ya, 3 ikatan ketika sedang dalam keadaan tidur. Setan memegang pada setiap ikatan sambil mengatakan, tetaplah di tempatmu karena malam waktu masih panjang, waktu malam masih panjang, maka tidurlah. Maka apabila orang itu terbangun dalam keadaan menyebut nama Allah, orang itu bangun dan menyebut asma Allah, nama Allah Ta'ala, lepaslah satu ikatan. Apabila ia mengambil wudu, lepaslah ikatan yang kedua. Apabila ia salat subuh, lepaslah semua ikatan. Maka pagi hari itu nasyitan thayyiban nafsi, dia bersemangat dan punya jiwa yang baik. Tapi apabila tidak ya, tidak beristighfar, tidak mengingat Allah, tidak Allah, tidak berwudu, tidak salat subuh, asbaha khabisan nafsi kaslana, pagi hari itu dia dalam keadaan malas-malasan dan buruk jiwanya, atau dalam keadaan buruk jiwa, dan juga dia dalam keadaan bermalas-malasan. Anak-anakku sekalian, ini nasihat yang baik yang kita dapati dari Al-Imam Al-Ghazali, yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang tentu mengambil landasan dari keterangan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mesti tidur, karena tidur itu bagian dari kebutuhan badan. Tidur bagian dari kebutuhan badan. Maka tidurlah sesuai dengan kebutuhan badan. Jangan tidur terlalu larut malam, sehingga kita bisa bangun lebih pagi. Tapi kalau kita tidur terlalu larut malam, maka bangunnya pasti tidak pagi lagi. Ya Pak Ketua, gitu ya. Kalau kita tidurnya sore, bangunnya bisa pagi. Ya, bisa bangun pagi. Tapi kalau kita tidurnya larut malam, maka bangunnya tidak bisa bangun pagi. Nah, paginya orang Islam itu jam berapa? Hah? Paginya orang Islam itu sebelum subuh. Kalau paginya orang luar Islam mungkin ya asal pagi aja, nggak pakai aturan. Kalau paginya orang Islam itu qoblas subuh, ya, sebelum masuk waktu subuh. Ya 5 menit, 10 menit sebelum masuk subuh. Sekarang subuh jam berapa? Hah? Hah?
4.50. Hah? 4.50 jam 5 dong. Ngaco ya. Iya. Subuh itu sekarang ya 4.25 kurang lebihnya. Iya. Iya. Hampir setengah 5. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Al-Habib, tafadhal. Habib kita datang, alhamdulillah. Barakallah. Jadi kita bangun itu jam 4. Jam 4 atau jam 4:15. Sehingga masih ada jeda waktu untuk ya sekedar sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat misalnya. Nggak apa-apa deh, tahajudnya 2 rakaat, nggak apa-apa dah. Ya. Nah, lalu kemudian kita menunggu waktu subuh. Apalagi yang muda-muda yang suaranya bagus-bagus itu harus ke masjid, ke musola, ya, ngambil mic speaker buat adzan subuh. Nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang ngelarang ngadzan pakai speaker, nggak ada, ya, ya, nggak ada yang ngelarang. Karena bukan larangan, tapi aturan, diatur biar nggak enaknya dewek. Kalau nggak diatur kan nanti sebebas-bebasnya. Karena yang disebut bebas itu ya kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kalau nggak pakai aturan nanti seenak sendiri. Kata Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, orang nyetel dangdut ya, pakai radio kencang. Lalu tetangganya marah nih, woi, gua aja berisik, gitu. Nih nggak lihat saya lagi sakit gigi nih, gitu. Lah, lu ngapa ribet orang radio gua? Iya, duit boleh beli duit gua, katanya. Ya gua nyetel juga sesuka-suka gua, katanya. Apa kata tetangganya? Boleh sesuka-suka lo, tapi ngapa masuk ke kuping gua? Katanya begitu. Ya. Iya. Kalau mau setel kenceng ya di kuping lu aja, jangan sampai masuk ke kuping gua. Kata tetangganya begitu. Nah, itu artinya bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka perlu diatur. Sesungguhnya aturan-aturan itu sudah pernah disampaikan, tapi sekarang istilahnya diupdatekan. Hanya ketika kemudian dibakukan dalam bentuk permen ya, peraturan menteri, akhirnya ada yang ya biasalah, pro kontra dalam hidup itu biasa ya. Pro kontra itu biasa ya. Seperti misalnya Opan tuh pro kontra ada, Pan. Jangan salah. Opan, jangan pakai sarung, serebetan mulu kayak baru sunat katanya. Pakai celana aja tuh. Kata yang satu, masa santri pakai celana? Pakai sarung dong kan gitu. Jadi pro kontra itu pasti ada dalam hidup masyarakat. Bener nggak? Iya. Adzan yang muda-muda ya, yang muda-muda yang suaranya bagus-bagus itu tampil di masjid-masjid, di musala-musala. Jadi semarak syiarnya itu nampak. Jangan dia lagi yang udah tua-tua. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak ganti-ganti. Ya. Salatu khairun minan naum, ganti yang bagus. Salat tuh kan nom, kan nom, sing salat sing nom gitu, sing tua ora salat gitu. Jadi yang muda-muda tampil. Makanya bangunnya sebelum subuh. Kalian bangunnya sebelum apa sebelum?
Bukan sebelum subuh loh, sebelum dohor. Ya, kacau dah. Makanya kalau di pondok itu diubrak-ubrak sama kiai. Nah di sini kita mau ngubrak-ngubraknya lewat mana? Diubrak-ubrak lewat lentera pagi yang jawab 2 orang, 3 orang. Ya, padahal ada 40 lebih nih orang. Ya. Ya, lentera pagi itu kan ngubrak-ngubrak kalian itu. Iya, jam 5, setengah 6. Ya. Yang nyaut 2 orang, 3 orang. Masya Allah. Ya kita mau ngubrak-ngubraknya di mana? Mau paranin rumah atu-atu. Ntar kalau majelisnya udah longgar ya, udah bisa geser lagi, tahu sebelah mana yang digeser tar, ya, atau naik ke atas, ya, mudah-mudahan bisa pada ngumpul ini ya. Santrinya sudah santri mondok, santri santri nginep, bukan lagi santri kalong. Ini kalian kan santri kalong. Ya. Nah, jadi bangun sebelum subuh. Caranya bagaimana? Tidurnya jangan terlalu larut malam. Ini saya dengar katanya si Anu kenapa nggak ngaji? Nggak boleh sama orang tuanya. Emang apa? Kalau ngaji pulangnya subuh. Kapan kita ngaji pulang subuh? Pak Ketua, tolong diluruskan. Ya, diklarifikasi. Ya. Ya. Klarifikasi. Nggak pernah kita ngaji pulang subuh. Ya. Oh. Hah? Oh, cerita bohong. Iya. Jangan sampai itu menjadi berita hoak yang tersebar kemana-mana. Harus hati-hati. Ya, hati-hati. Karena berita hoak itu dosa. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa bangun pagi? Pertama ya tidurnya jangan larut malam. Pasti bangunnya bisa pagi. Kemudian yang kedua, sebelum tidur kita berdoa. Ya, sebelum tidur berdoa. Apa doa mau tidur? Masih pada hafal nggak? Mana coba? Oh, udah tidur situ tidur. Orang udah doa tidur sih. Iya. Iya. Nah. Terus zikir-zikir yang lain sampai kemudian terakhir mengucap 2 kalimat syahadat. Udah tidur. Nah, usahakan dalam tidur itu kita keadaannya suci, punya wudu. Jangan habis ngayap kemana-mana, kencing kagak cebok, ya, main tidur aja. Ya udah kagak bisa bangun. Oh, jadi kudu bersih badan. Mau tidur, wudu. Udah sholat isya itu, ya. Jangan isya kalau nggak ditanya sama emaknya kagak isya. Udah isya belum? Belum. Sholat. Ya, baru sholat deh. Mending langsung itu. Jawabannya kayak petasan, tar. Ya. Itu bukan anak santri yang begitu. Salat isya ya umumnya jam berapa isya sekarang? 7:30. Ya begitu ada isya ya jalan ke masjid mushola terdekat. Salat. Rapi, ngaji rapi ya udah. Pulang. Ya. Nah, kadang sampai rumah subuh. Ya, ngajinya sampai subuh. Baca apaan kita ngaji sampai subuh? Iya. Saya nggak sanggup ya. Iya. Sanggup ngaji gaji aja gak jelas udah sampai subuh ya. Ya Allah. Pulang habis ngaji pulang. Nah, itu yang kedua, mau tidur doa. Lalu kalau bangun tidur doa lagi. Apa doanya mau tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu nanti ada tuh pelajaran berikutnya. Nah, itu mengawali kehidupan kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita tidur itu
Kalau tidurnya itu habis ngayap kemana-mana, ya, lalu kencing gak cebok, badan kotor, ya, ada najis nempel, tuh setan seneng banget tuh begitu. Kalian dikelonin sama setan. Makanya ngimpinya yang yang asik-asik, ketemu yayangnya, pagi-pagi ngompol. Ya ketemu Yayannya nih Yayan nih. Ketemu Yayan Beb. Ini Yayan Beb. Nah, gitu. Terus tidur itu kudu bersih, doa, tidur, ya. Bangun tidur doa, karena kita tidur itu mau doa, enggak doa, kalau dalam keadaan bersih, kita doa, itu tidur kita ditemenin malaikat rahmat. Malaikat rahmat temenin kita sampai masuk waktu subuh. Sampai masuk waktu kita bangun, kita ditemenin malaikat rahmat. Kalau tidurnya bersih dan berdoa. Begitu bangun, ikatan setan lepas. Karena bangunnya pakai berzikir kepada Allah. Tengah malam mendusin ya. Tengah malam mendusin, ya jam berapa ini ya Allah. Itu zikir kita. Ya. Paling tidak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Atau apa yang kita bisa baca. Istighfar lah atau yang lain lah. Jadi begitu tidur lagi nggak kebablasan. Karena kita sudah menggantungkan umur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun, berzikir, lepas tali setan yang pertama. Makanya bangunnya jadi enteng. Ya. Gerakinya badan itu jadi enteng kalau zikir kepada Allah. Tapi kalau cuman buka HP doang, jam berapa ya? Ya masih ip gitu. Lihat WA. Oh, ya yang WA. Iya. Ya yang boleh punya ini. Ya. Udah begitu. Balas WA ya yang membalas agak denger azan. Harusnya yang udah ada nih. Kita stop dulu ya. Ntar dilanjut. Mari kita sholat gitu. Ini enggak asik aja sampai siang. Begitu jam 6 dipanggil emaknya, "Tong, jam 6." "Hah? Jam 6?" Ya, bentar lagi mau berangkat sekolah, baru udah kelabakan ya. Itu jangan begitu. Upayakan bangun pagi-pagi. Bangun pagi, gerakkan badan untuk ibadah kepada Allah, rapi ibadah kepada Allah, bantu orang tua apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Misalnya goreng tempe, ya sini Mak, ya, saya bantuin goreng tempe, apa-apa. Makannya doang bantuin. Udah matang belum Mak? Sini Mak, gue bantuin makan. Iya, bantuin. Ibunya masak bantuin. Nggak ada cacat anak laki bantu masak. Ya. Nggak ada cacat, nggak ada celah. Bahkan kudu bisa anak laki. Ya. Orang laki jadi orang laki kudu serba bisa. Iya. Sebab besok kalau kalian udah punya istri, ya, kalau istrinya rada-rada manja, ya, nanti masangin gas aja itu minta tolong, yang tolong dong pasangin gas. Nah kalau kalian nggak bisa, apa kata bini? Nah payah, orang laki sih masang gas aja gak bisa. Oh. Umpamanya gitu. Yang tolong dong gedein kompor tuh dikit biar cepet mateng. Kudu bisa. Iya, kalau nggak bisa mestinya digedein malah dimatiin. Apa kata bininya? Ya, timbang gedein motor kompor gak bisa. Tuh, bisanya apa bang? Gitu. Nah, itu orang lagi kudu bisa. Iya. Jadi kalau orang laki
banyak kebiasaan tuh pasti dicintai sama istrinya. Iya, pasti dicintai. Ya. Terus kalau bahasanya bukan disuruh-suruh, sering dimintain tolong sama istrinya. Kan beda ya. Ya, disuruh sama dimintain tolong kan beda. Ya. Kalau dimintain tolong kan yang tolong ya gitu. Ada tolongnya itu. Misalnya gitu. Nah, itu kita masih banyak waktu kalau bangunnya pagi-pagi. Tapi kalau kalian bangun itu karena dibangunin ya. Udah 6:30 belum bangun ya, sekolah jam 7 udah masuk, wah udah kelabakan gak karu-karuan. Bisa pakai baju kancingnya siksa ya, yang sebelah iya. Iya. Iya kan? Iya. Iya enggak, Jess? Iya, di jalanan. Tong, tuh bajunya bagaimana tuh kancingnya? Pantesan masang dasi kagak pas-pas. Punya ada yang ya nyeleng shot ya. Itu. Ya Allah. Nah, kalau kalian bangun pagi, kalian zikir, kalian wudu, kalian salat, maka pagi itu seger. Dan tidak sekedar seger, tapi kita dapat doa keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi itu doanya begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku pada pagi-pagi ini, mereka yang sudah bangun dan beribadah. Itu didoakan oleh baginda Rasulullah. Rasulullahnya sudah wafat, tapi doanya masih sampai kepada kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku pada pagi harinya, utamanya mereka yang bangun pagi dan beribadah. Tuh, begitu jalannya. Tapi kalau kalian malas, kalian nggak bangun, ya nggak ada zikir kepada Allah, bahkan dibangunin sama emaknya dari jam ya 5:30 ya sampai jam 6 sampai 6:30. Dasar orang perempuan tuh mak cerewet. Nggak ada syukurnya, nggak ada zikirnya, lepas sudah. Ya, lepas dari keberkahan Allah. Karena apa? Bangun sudah kesiangan, tidak berzikir kepada Allah. Kalaupun mandi tidak mengambil wudhu dan tidak mungkin menyempatkan untuk sholat, maka pagi hari itu kucel tuh mukanya tuh. Iya, kucel pan. Tuh, ya, nggak sedap dilihatnya. Ya, coba orang bangunnya rada kesiangan, lalu jalan pagi, mukanya masih bengep. Ya. Mukanya masih bengep, masih kelihatan baru bangun melek. Mata masih merah, ya, bibir masih monyong, ya, ya, tuh jalannya masih sempoyongan, karena nyawanya belum ngumpul, ya kan? Coba kalau yang bangunnya pagi-pagi belum subuh, ya, subuh udah seger, mukanya sudah cerah, iya, ngopi sudah, ngeteh sudah, pisang goreng sudah, masya Allah seger udah, iya, apalagi nasi uduk sebungkus. Masya Allah, belinya tempat yayang lagi. Ya nggak yang? Subhanallah. Tuh, baru melek, mandi aja udah buru-buru, gubrak-gubrak, mata masih merah, ya, masih bengep, baru kelihatan baru bangun tidur, udah jalan starter motor, jalan sempoyongan. Ya Allah, mana enak begitu, agak ada enak tuh. Kelihatan banget sih orang baru bangun tidur langsung jalan tuh. Iya, muka masih kelihatan bengep ya. Ya, apalagi tidurnya tengkurap ya. Nah, itu bibirnya memonyong tuh karena tengkurap tuh. Maka tidur tengkurap itu nggak boleh ya. Tidur itu miring ke kanan, memulai tidur itu miring ke kanan. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang harus kita patuhi dalam hidup
supaya hidup ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan keselamatan dari negeri dunia sampai ke negeri akhirat. Maka awali pagimu dengan berzikir kepada Allah, maka ikatan setan akan terlepas. Ya, jangan pada kesiangan ya. Enggak jawab sih. Iya, kudu diajarin. Jangan pada kesiangan ya. Ya, ya, ya. Ya, awas lo besok kesiangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.